Apakah Anda sedang bermasalah dengan autoimun rheumatoid arthritis dan autoimun SLL lupus? Nah, teman-teman bisa mendengarkan kisah dari Ibu Yoke dari Malang. Beliau ini sudah terbantu menghadapi rheumatoid arthritis dan lupus. Nah, kami dari komunitas sharing pasien sehat sengaja untuk mengajak teman-teman yang sudah sembuh ini untuk bercerita kepada Anda supaya Anda pun tetap semangat dan memiliki motivasi untuk sembuh, sehat, bahagia. Baik teman-teman semuanya, mari kita lihat, kita dengarkan kisah dari Ibu Yoke dari Malang. Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoke. Tempat tinggal saya ada di Malang, Jawa Timur. Waktu itu, tahun 2016, umur saya masih 39 tahun ya. Itu saya mulai sering sakit-sakitan. Selama ini saya tidak pernah mengalami sakit yang sangat serius. Tapi ini sakit saya sering sekali. Nah, awalnya saya mengalami gatal-gatal seperti biduran, kemudian punggung saya itu seperti orang yang alergi seafood, itu mengalami melepuh seperti berair. Kemudian kalau dipegang tuh sangat perih, panas, terus gatal gitu. Nah, akhirnya saya sama suami saya diajak ke dokter spesialis kulit. Nah, memang sembuh sih saya waktu itu, tapi tidak lama. Kemudian bulan depannya lagi saya terserang sakit infeksi saluran kencing yang menyebar ke infeksi saluran reproduksi saya. Nah, dari sini sakit saya ini membuat kondisi saya lemah karena saya sudah ke objin selama 5 kali atau 7 kali ya. Itu saya tidak mengalami kesembuhan sama sekali. Mulai dari obat antibiotik yang dosis rendah sampai dosis tinggi, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, itu pun tidak memberikan hasil yang membaik buat saya. Nah, akhirnya suami saya mengajak saya untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, setelah ke dokter spesialis penyakit dalam ini, saya disuruh tes darah lengkap. Di situ hasil tes darah saya ternyata saya normal-normal saja. Tetapi apa yang saya rasakan waktu itu, badan saya sangat sakit sekali. Oh ya, waktu itu dengan melemahnya kondisi saya ya, itu ruas jari tangan saya itu mulai terasa sakit. Kemudian persendian sendi pergelangan tangan sini juga sakit, siku tangan sakit, tulang leher sakit, tulang panggul sakit, lutut sakit, pergelangan kaki sakit, ruas jari kaki juga sakit. Nah, jadi waktu itu saya infeksi saluran kencing, infeksi saluran reproduksi, kemudian mengalami nyeri di semua persendian, kemudian saya demam. Ternyata setelah bolak-balik ke spesialis dalam sampai beberapa kali dan tes darah beberapa kali, juga tetap tidak memberikan hasil yang maksimal. Akhirnya saya sampai bosan dan suatu ketika ada teman saya yang memberikan saya merekomendasikan saya untuk ke seorang dokter karena beliau katanya lebih teliti untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, akhirnya saya datang ke dokter tersebut. Ternyata dokter ini juga dokter spesialis dalam. Tetapi dokter ini menyuruh saya tes darahnya bukan seperti dokter-dokter yang sebelumnya.
Nah, dia ini menyuruh saya tes darah namanya Anates. Selama ini saya belum tahu ya apa yang namanya Anates. Karena setelah saya jelaskan gejala-gejala yang saya alami, beliau menyuruh saya, katanya nanti tunggu hasilnya baru dijelaskan. Nah, terus akhirnya saya nggak sempat browsing juga ya apa itu Anates. Saya cuma menunggu hasil dari tes darah saya ini. Ternyata hasil tes Anates saya ini positif. Nah, saya juga masih nggak ngerti positif itu gimana, terus saya harus minum obat apa, saya nggak ngerti. Akhirnya dokter ini merujuk saya ke dokter spesialis autoimun. Akhirnya dokter ini menjelaskan kalau autoimun itu artinya apa namanya, ada kelainan di sistem kekebalan tubuh kita yang keliru, yang seharusnya melindungi kita dari penyakit, tapi ini justru menyerang diri kita sendiri dan bukan disebabkan karena parasit, bakteri, atau jamur. Jadi autoimun itu sebenarnya bukan penyakit menular. Beliau menerangkan seperti itu, tapi tetap saya juga belum mengerti apa-apa. Terus akhirnya saya ke dokter yang lebih berkompeten di bidang autoimun. Beliau ini seorang profesor dan punya klinik reumatologi di Malang. Akhirnya hasil Anates tadi lebih dikerucutkan. Saya disuruh menjalani tes anti dsDNA dan anti RF. Anti dsDNA ini ternyata untuk melihat lupus, tes lupusnya, dan anti RF ini untuk melihat rematiknya. Setelah saya menjalani kedua tes ini, ternyata tes saya positif semua. Tapi dokter tidak memvonis saya kalau saya lupus. Dokter hanya bilang kalau saya autoimun. Karena hasil tes saya memang positif, tapi waktu itu masih mendekati batas normal. Jadi waktu itu ya hasil tes anti DNA saya 98. Lah maksimal itu 92. Dokter bilang kalau misalnya sudah di atas 200, 300 itu baru bisa divonis lupus, seperti itu. Jadi dokter menyatakan kalau saya memang positif autoimun dan dalam tubuh saya ada antibodi lupus sama auto antibodi lupus sama auto antibodi rematik. Ya itu nggak mudah buat saya untuk menerima kenyataan seperti ini. Saya seperti nggak punya masa depan lagi. Saya seperti nggak punya harapan lagi waktu itu. Nah, hari demi hari saya jalani, saya nggak ada semangat sama sekali. Karena setelah itu saya browsing, saya penasaran kan, autoimun itu harus, dalam pikiran saya autoimun itu kita harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, efek samping dari obat ini bisa menyerang ginjal, bisa menyerang tulang. Nah, itu saya sudah pikirkan sejauh itu, membuat saya stres, membuat saya depresi. Akhirnya badan saya semakin kurus. Nah, suatu ketika saya sudah pasrah. Saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau ini memang rencanamu, aku akan ikuti rencanamu. Kalau Engkau izinkan saya sembuh, saya pasti sembuh. Dan saya pasti juga menemukan obatnya. Saya cuma bilang seperti itu, saya pasrah. Karena segala usaha sudah saya lakukan dengan suami saya. Nah waktu itu, karena saya masih tetap browsing, secara nggak sengaja, saya lihat di Google itu ya,